Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa agar pembelajaran ini tetap memiliki nilai positif dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaki mi masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun kita belajar masih tetap jarak jauh, karena Bapak kasih motivasi dulu sedikit. Belajar itu dari kita lahir sampai kita wafat. Nah, itu adalah belajar. Belajar itu tidak selesai ketika kita menjadi seorang guru, seorang ustadz. Tetap seorang ustadz, seorang guru itu tetap harus belajar untuk menambah ilmunya. Jadi tidak ada batasan. Akhir pembelajarannya tetap adalah ketika kita meninggal dunia. Nah, tetap Bapak juga kalau di sekolah menjadi seorang guru, tetapi kalau setelah pulang dari sekolah Bapak menjadi seorang murid dari guru Bapak, para ustadz dan sebagainya. Kembali ke pokok bahasan, kita belajar tentang IPS. Sebelumnya kita telah belajar tentang perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan tentunya. Itu adalah perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional juga banyak kendala-kendalanya. Biasanya juga perdagangan internasional kan banyak faktornya, misalkan mata uang yang berbeda, bahasa yang berbeda, itu adalah salah satu kendalanya. Selanjutnya, kemarin kalian sudah belajar tentang ekonomi kreatif. Nah, mungkin kalian ada yang bercita-cita nantinya sebagai YouTuber misalkan, karena pada saat ini seorang YouTuber itu kan lagi booming-boomingnya ya, misalkan. Ataupun misalkan jadi seorang pengusaha yang membudayakan misalkan kearifan lokal daerah kalian. Nah, itu juga merupakan ekonomi kreatif. Misalkan di bidang kuliner, di bidang apalagi musik, fotografi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kegiatan ekonomi kreatif. Di mana pada dasarnya ekonomi kreatif itu adalah menitik beratkan kepada ide pikiran atau gagasan. Nah, nanti ide pikiran dan gagasan tersebut dikemas dalam kreativitas dan inovasi. Nah, menghasilkanlah kegiatan ekonomi kreatif. Nah, Bapak tambahkan sekarang, apabila kegiatan ekonomi kreatif digabungkan, maka disebut sebagai industri kreatif. Jadi misalkan gini, ada beberapa unit usaha, misalkan ada kegiatan ekonomi kreatif A, ada kegiatan ekonomi kreatif B, C, D, E, F dalam satu kawasan, maka itu disebut industri kreatif. Jadi unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif disebut sebagai industri kreatif. Nah, sekarang di Indonesia, seperti kalian ketahui bahwa Indonesia itu memiliki
eh, jumlah penduduk yang banyak. Begitu juga budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu juga cukup banyak. Ini sebetulnya bisa dijadikan modal untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Nah, atau untuk mengembangkan industri kreatif. Dengan adanya kreativitas, jadi misalkan kan jumlah penduduk tuh banyak kan ya, jumlah penduduk sudah banyak, potensi kebudayaannya juga banyak. Nah, apabila sumber daya manusianya memiliki kreativitas dan inovasi, maka bisa menjadi nilai tambah dalam perekonomian. Kenapa dikatakan menjadi nilai tambah? Karena kan pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan dibukanya kegiatan ekonomi kreatif, nah, ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang masyarakat sendiri sekarang sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Jadi bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi tentang pengangguran. Nah, seperti itu ya. Ruang lingkupnya seperti kalian ketahui bahwa ekonomi kreatif tersebut ada sekitar 14 atau 16, setiap berbeda-beda ya Bu, setiap buku menerangkannya. Ambil saja misalkan ada 14 subnya. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah dibahas 14-nya ya, seperti itu. Pemerintah menginginkan ekonomi kreatif ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Targetnya kan sekitar 2030, nah seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk di era globalisasi, di mana era globalisasi itu adalah jadi jarak itu tidak lagi menjadi kendala. Begitu juga dengan waktu. Jadi di mana dunia itu tanpa memiliki batas jarak dan waktu. Contoh misalkan orang zaman sekitar tahun 70-an atau 60-an gitu ya, ketika pergi ibadah haji itu memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Tapi untuk saat ini, untuk pergi ibadah haji umroh itu hanya membutuhkan waktu 9 jam saja, dengan berhasil diciptakannya pesawat terbang. Nah, itu adalah arti dari globalisasi. Jadi mengglobal. Terus juga waktu. Waktu itu seakan-akan sekarang tidak menjadi ada batasan. Dulu, orang zaman dulu ketika mau berkomunikasi lewat surat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Misalkan menulis surat, kirim dulu, kirim juga kan memenuhi proses waktu. Terus ketika orang tersebut membacanya lalu membalas kembali lagi, itu memerlukan waktu. Tapi sekarang dengan ditemukannya media seperti handphone yang kalian gunakan, handphone yang canggih atau smartphone, kalian bisa menggunakan video call sehingga pada saat itu juga kita bisa mengobrol seperti tatap muka. Nah, ini terjadi pada era globalisasi. Jadi seakan-akan jarak dan waktu itu tidak memiliki batasan. Jadi tidak ada penghambat ketika kita akan melakukan aktivitas. Nah, seperti itu. Ekonomi kreatif ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kehidupan perekonomian. Yang pertama, dalam kehidupan sosial. Jadi maaf, Bapak ulangi bahwa kegiatan ekonomi kreatif ini diharapkan memberi dampak positif. Yang pertama adalah kepada kehidupan sosial. Misal, kehidupan sosial itu kan dapat melahirkan lapangan pekerjaan,
orang jadi memiliki penghasilan. Dengan memiliki penghasilan berarti orang tersebut memiliki dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, iklim bisnis. Ya, jadi iklim bisnis semakin kompetitif. Yang ketiganya adalah peningkatan ekonomi. Nah, adanya peningkatan ekonomi. Yang terakhir adalah berdampak pada citra suatu kawasan tersebut. Nah, jadi misalkan Cianjur kan terkenal dengan kota tauco. Itu kan masuknya ke dalam kegiatan memproduksi tauco kan masuk bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi kreatif, karena kan kemarin dari 4 subsektornya adalah salah satunya adalah misalkan kuliner. Nah, jadi bisa berdampak pada citra kawasan tersebut, misalkan Indonesia. Kegiatan ekonomi kreatif itu biasanya berkembang pada kota-kota besar atau kota-kota yang sudah dikenal. Kenapa seperti itu? Karena pada kota-kota yang besar biasanya sumber daya modalnya bagus, sumber daya manusianya juga handal biasanya, terus jaringan pemasarannya itu lebih baik dibandingkan dengan kota-kota kecil. Jadi kalau kota-kota kecil kadang-kadang susah jaringannya, misalkan jalan-jalannya masih jelek dan sebagainya. Terus juga sumber daya manusianya kan, kualitas sumber daya manusianya misalkan tidak memiliki kreativitas dan inovasi sebaik masyarakat yang berada di daerah perkotaan. Sekarang masuk ke pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif berbasis lokal. Nah, seperti tadi, jadi budaya-budaya yang ada di daerah tersebut dikembangkan sehingga dikembangkan dan dikemas dalam ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif berbasis lokal. Jadi pengembangan potensi budaya lokal atau budaya setempat. Nah, biasanya ini disebut sebagai kearifan lokal. Jadi kearifan lokal nanti menghasilkan jenis-jenis produk kreatif daerah setempat. Misalkan seperti tadi Cianjur misalkan menghasilkan tauco. Misalkan kalau di Cibeber misalkan ya menghasilkan belut atau dan sebagainya. Itu adalah jadi kearifan lokal daerah tersebut. Yang terakhir, dengan adanya kegiatan ekonomi kreatif ini diharapkan yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat menanggulangi masalah pengangguran yang ada di masyarakat tersebut. Yang kedua adalah bertambahnya pendapatan asli daerah dan pencitraan daerah tersebut. Nah, itulah pada materi yang pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa kalian hubungi Bapak lewat Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.